Selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar dan juga penggila olahraga sepak bola pada umumnya dan khususnya sepak bola Indonesia. Karena di konten kedua dari channel YouTube Triple B hari ini saya ingin membahas breaking news yang baru saja saya baca, yaitu tentang Ezra Walian yang sudah bisa kembali membela tim nasional Indonesia. Ini sebuah terobosan yang dilakukan oleh PSSI, tentu dengan komunikasi mereka yang intens dengan FIFA. Dan akhirnya kepastian tersebut diterima oleh PSSI melalui surat dari Komite Status Pemain FIFA. Jadi ini sudah resmi sekarang nih teman-teman. Resminya bahwa, nah ini yang saya lagi baca juga, bahwa Ezra Walian selanjutnya bisa membela tim nasional Indonesia di ajang resmi FIFA, ya, dan juga bisa membela klubnya yang dia bela jika nantinya bermain di event-event AFC. Jadi artinya di semua event resmi yang masuk dalam agenda FIFA, Ezra Walian sudah diperbolehkan untuk memperkuat tim nasional Indonesia dan juga klub yang dia bela. Ya, jika nanti Persib Bandung yang dia bela lolos untuk bermain di AFC Champions League atau juga AFC Cup. Jadi memang saya kira ini adalah sebuah berita yang menggembirakan bagi kita semua. Karena kita perlu pemain naturalisasi seperti Ezra Walian yang sudah punya pengalaman ya di awal karirnya bermain di Eropa. Dan juga kita tahu bahwa dia mengikuti Akademi Ajax, dia ada lulusan dari Akademi Ajax. Ya memang kita tahu sekarang ini dia membutuhkan klub ya, tapi selain juga dia membutuhkan klub di mana sekarang dia sudah perkuat Persib Bandung yang kita tahu juga ya biasa berkompetisi dan juga bersaing di papan atas, ya kita tahu kan bahwa keinginan utama dari Ezra Walian lainnya adalah untuk bisa membela tim nasional Indonesia dan juga bisa ya mempersembahkan sebuah prestasi bagi tim nasional Indonesia, apakah itu di SEA Games, AFF ya atau mungkin juga nanti event-event lainnya. Kita harus tetap optimis teman-teman walaupun sekarang situasi dan keadaannya tidak begitu baik bagi tim nasional Indonesia. Setelah di pertandingan-pertandingan lanjutan babak penyisihan grup kualifikasi Piala Dunia kan, tim nasional Indonesia belum bisa meraih kemenangan. Bahkan dari semua pertandingan di kualifikasi Piala Dunia hanya bisa mendapatkan 1 poin hasil draw lawan Thailand. Dan dalam 2 pertandingan terakhirnya kemasukan banyak gol tanpa bisa mencetak gol. So ada juga nih masalah di lini depan. Memang saya pernah menjelaskan bahwa selain masalah di lini depan juga ada kesulitan untuk bermain kreatif dari tengah. Sehingga tidak ada link up player yang bisa menjembatani transisi dari bertahan ke menyerang. Ezra Walian ini yang kita ketahui kan adalah striker. Dan saya kebetulan ya pernah siaran pada saat Ezra Walian diturunkan sebagai pemain pengganti oleh Coach Luis Mia pada tahun 2017 di ajang SEA Games di Malaysia pada saat itu lawan Kambodia. Indonesia sulit sekali mencetak gol. Padahal mereka memerlukan kemenangan untuk bisa lolos dari fase grup. Dan pada saat Luis Mia memainkan Ezra Walian di babak kedua, maka berubah total teman-teman permainan dari tim nasional Indonesia. Dan Ezra Walian yang bisa mencetak gol pertama ditutup oleh gol kedua yang dicetak oleh Febri Haryadi, sehingga Indonesia akhirnya bisa lolos dari grup ya, walaupun akhirnya kita tahu tidak menjadi juara atau tidak mendapatkan medali emas di SEA Games. Tapi poinnya bahwa Ezra Walian itu sudah pernah membela tim nasional Indonesia walaupun SEA Games itu kan tidak termasuk agenda FIFA. Dan juga dia pernah bermain di pertandingan persahabatan yang saya ingat itu adalah debut dia dalam urusan membela tim nasional Indonesia, yaitu di bulan Maret pada tahun 2017. Kalau saya tidak salah itu lawan Myanmar ya. Luis Mia juga pelatihnya. Nah, kita tahu bahwa salah satu ganjalannya adalah FIFA menyatakan Ezra tidak bisa membela tim nasional Indonesia dan kewarganegaraan yang telah dinaturalisasi belum bisa diakui oleh FIFA karena sebelumnya dia pernah membela tim nasional Belanda di kelompok usia yang berbeda-beda dan juga ada di sebuah event resmi. Tapi akhirnya melalui komunikasi ya tentu juga ya di sini kita juga perlu mengapresiasi PSSI karena berkat komunikasi mereka yang memang bagus saya kira ya akhirnya FIFA menyetujui untuk mensahkan Ezra Walian sebagai warga negara Indonesia. So it means kita ada additional striker yang saya kira tentu akan masuk dalam project Shin Tae-yong. Karena Ezra Walian ini kan masih muda nih teman-teman. Ezra Walian ini baru berusia 23 tahun. Dia akan berusia 24 tahun nanti pada bulan Oktober. Jadi ini pemain muda yang punya keinginan untuk membela tim nasional Indonesia.
Dia sangat ingin untuk memberikan prestasi bagi tim nasional Indonesia. Jadi jika ada pemain yang ingin bermain dengan hati, ya itu adalah pemain yang memang perlu kita berikan kesempatan. Tentu pilihan terakhirnya ada di Coach Sintayong. Tapi yang saya baca juga dari berita-berita sebelumnya, bahwa Coach Sintayong memang sudah memproyeksikan Ezra Walian untuk masuk ke skuad timnas Indonesia di SEA Games. Tapi itu kan di SEA Games. Nah sekarang bagusnya bisa juga Ezra ini membela tim nasional Indonesia di pertandingan-pertandingan lainnya, pertandingan-pertandingan resmi FIFA, di mana kita tahu target kita adalah pertama langsung mengincar Asia, jangan lagi lihat ASEAN. Ya ASEAN ini ya istilahnya untuk ajang latihan aja ya. Masa Thailand, Vietnam udah mulai bersaing di level Asia, kita hanya tetap mau di ASEAN. Jangan, saya kira kita perlu optimis bahwa kita bisa menuju ke level Asia, tapi kita perlu juga pemain-pemain yang berkualitas. Seperti apa? Pemain-pemain yang smart, cerdas dan cermat. Pemain yang cerdas dan cermat seperti apa yang kita perlukan? Cerdas dan cermat itu kan double C. Nah pas juga nih, nanti jika Ezra Walian membela tim nasional Indonesia, kita akan ada 2E di skuad kita. Yang pertama Evan Dimas, yang kedua Ezra Walian. Ini kan dua pemain yang smart, dua pemain yang punya visi permainan, meskipun Ezra posisinya adalah striker. Tapi coba teman-teman nonton ulang ya, kalau bisa ya, kan ada tuh cuplikan-cuplikannya di YouTube. Pertandingan-pertandingan Piala Menpora Persib. Ezra Walian tuh pergerakannya aktif. Aktif itu bukan hanya dalam urusan berlari, tapi dia pintar mengalihkan perhatian para pemain tim lawan yang berada di lini pertahanan. Dan dia juga pintar dalam mencari free space. Karena bagi seorang striker sangat penting pergerakannya tanpa bola untuk mencari ruang terbuka. Bukan berarti pergerakan tanpa bola hanya berlari ke kiri, ke kanan, ke tengah, enggak. Dia harus bisa mencari free space sehingga pada saat nanti dia mendapatkan umpan, dia punya waktu dan ruang untuk menyelesaikan peluang yang diciptakan. Jadi sangat penting juga bagi tim nasional Indonesia setelah kita lihat dalam 2 match terakhir di kualifikasi Piala Dunia dibantai tanpa bisa mencetak gol, ya kita juga membutuhkan strike force di depan. Saya tidak mengatakan bahwa pemain-pemain yang bermain di kualifikasi Piala Dunia tersebut adalah pemain-pemain yang buruk. Tetapi kita perlu meningkatkan level permainan. Dan itu tentu makanya kita membutuhkan pemain yang telah dinaturalisasi yang punya keinginan besar untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Dan Ezra ini kan sudah menunjukkan niatnya. Dan ini yang perlu bagaimana nanti caranya Coach Sintayong menempatkan Ezra sebagai salah satu pemain yang diandalkan bukan hanya untuk mencetak gol tetapi juga untuk terlibat dalam proses atau urusan mencetak gol. Dan Ezra ini kalau saya melihat gol-golnya ini bagi Persib Bandung, dia mendapatkan free space loh, dan dia mencari free space itu sendiri. Jadi ini pemain yang pandai. Coach Sintayong juga kita ketahui perlu pemain yang punya fisik yang kuat. Itu ada di Ezra Walian, meskipun dari segi stamina ya saya kira masih diragukan, kan sudah lama dia tidak bermain sepak bola profesional. Nah maka itu nih sangat penting sekarang bagaimana caranya Ezra ini juga bisa meningkatkan staminanya agar nantinya bisa cepat menyesuaikan diri dengan taktik yang akan diterapkan oleh Coach Sintayong. Karena Coach Sintayong selain memerlukan pemain yang cerdas dan juga cermat, perlu pemain yang bekerja ekstra keras dalam setiap pertandingan. Jadi di usianya yang muda, di usianya yang saya kira produktif, Ezra Walian sudah bisa membela tim nasional Indonesia. Itu sangat penting, dan nantinya saya kira ada beberapa pemain naturalisasi lain yang sebelumnya juga pernah membela tim nasional Indonesia dalam ajang friendly, ya kan, seperti Elkan Bagot, pemain-pemain lainnya. Saya kira juga tentu nanti akan diberikan tempat untuk bermain bagi tim nasional Indonesia. Kita perlu mereka untuk bisa ada transfer of knowledge, transfer of skill, dan juga mindset. Mindsetnya itu untuk menjadi pemenang. Jadi jangan lagi kita mengeluh karena kecapean. Jangan lagi ada pemain yang hanya berjalan kaki di atas lapangan. Sekarang kita sudah tidak pernah melihat ada pemain yang berjalan kaki di atas lapangan yang membela tim nasional Indonesia. They are all moving actively, but harus smart, harus pandai, harus mengandalkan intelijensia. Dan itu saya kira ada di diri Ezra Walian. Jadi saya sudah tidak sabar untuk menunggu Ezra Walian membela tim nasional Indonesia. Walaupun tentu dia akan butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan taktik yang nanti akan diterapkan oleh Coach Sintayong. But we have good hope now dengan Ezra bergabung karena kita butuhkan striker di lini depan. Striker murni seperti Ezra yang selain juga bisa finishing, juga bisa build up serangan. So kita tunggu nanti penampilan Ezra Walian perdananya bagi tim nasional Indonesia. The sooner the better, ya tapi tergantung juga nanti ya dari agenda yang disusun oleh PSSI. So terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton konten ini. Silakan
berikan komentar kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, only football, salam sepak bola.